I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Esra Isiniaga dengan NPM 2219201128. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi wanita maupun laki-laki. Baik, akan saya jelaskan dalam video ini. Untuk reproduksi wanita ada eksternal, yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini adalah tulang kemaluan yang ditutupi oleh jaringan lemak berbentuk gundukan yang disebut dengan mons pubis. Organ ini akan ditumbuhi rambut ketika wanita telah memasuki usia pubertas. Untuk yang kedua yaitu labia mayor. Untuk labia mayor ini disebut juga bibir luar atau bibir besar, yaitu lipatan kulit berdaging ini berfungsi untuk melindungi dan membungkus organ reproduksi eksternal yang lain. Untuk yang labia minora, ada labia minora ini juga disebut juga bibir dalam atau bibir kecil. Bentuk dan ukurannya bervariasi pada setiap wanita. Letak persis di dalam labia mayora, yaitu melindungi lubang vagina dan uretra. Untuk yang keempat yaitu klitoris, yang dimana klitoris yaitu tonjolan berukuran kecil yang sensitif. Organ ini sebenarnya adalah kelenjar terbelah lalu membentuk ke arah vagina. Untuk yang selanjutnya yang kelima yaitu kelenjar Bartholin, yaitu posisi kelenjar Bartholin ini ada di sisi lubang kelenjar vagina yang memproduksi cairan kental ketika menerima rangsangan. Yang keenam yaitu himen, yang dimana himen ini adalah jaringan tipis bertekstur halus menutupi sebagian lubang vagina, yaitu yang tidak semua wanita mempunyai himen ini ketika ada masalah. Yang ketujuh yaitu uretra. Uretra ini berperan sebagai jalan keluarnya urin. Organ ini juga merupakan bagian dari sistem saluran kemih atau letaknya persis di atas lubang vagina. Untuk bagian internalnya ada vagina. Vagina merupakan penghubung antara organ reproduksi eksternal dan internal yang terletak di depan saluran cerna, tepatnya pada belakang kandung kemih. Untuk yang kedua yaitu ada serviks, di mana serviks ini berupa bagian sempit yang terletak di bawah rahim persis di atas vagina. Organ ini mempunyai selaput lendir bertekstur halus. Untuk yang ketiga ada rahim, di mana rahim ini juga disebut dengan juga uterus, yang bertugas menjaga kelangsungan hidup janin selama masa kehamilan. Bentuk dan ukuran menyerupai buah pir. Yang keempat yaitu tuba Fallopi, di mana tuba Fallopi ini berbentuk seperti tabung yang berukuran sempit menempel di atas rahim, berperan sebagai tempat penyaluran sel telur dari ovarium ke rahim. Panjang tuba Fallopi antara 10 sampai 13 cm. Yang terakhir yaitu ovarium. Ovarium ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita yang bentuknya menyerupai oval, berfungsi untuk memproduksi hormon sel telur dan hormon reproduksi seperti progesteron dan estrogen. Sekian untuk bagian dari perempuan. Untuk selanjutnya yaitu untuk bagian laki-laki. Untuk bagian eksternalnya ada untuk bagian untuk selanjutnya untuk bagian eksternal reproduksi pada pria yaitu ada yang pertama yaitu penis. Terdapat 3 bagian utama anatomi penis yaitu akar, besis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah, yang dimana yang pertama yaitu batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Yang kedua yaitu kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dilakukan saat menjalani sunat. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantong yang letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testis yang biasa disebut dengan testis atau buah jakar. Untuk bagian internalnya ada testis, di mana
Testis ini adalah organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun. Ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Fungsi testisnya adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Yang ketiga yaitu vas deferens. Fungsi vas deferens adalah pengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ reproduksi pria ini adalah saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Yang keempat yaitu vesika seminalis. Vesika seminalis adalah organ reproduksi laki-laki yang berbentuk kantung dan menempel pada vas deferens di area dekat bagian dasar kandung kemih. Yang kelima yaitu saluran ejakulasi, di mana saluran dalam reproduksi pria ini berbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagian air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. Yang keenam yaitu saluran kemih, yang dimana saluran kemih ini juga menjadi bagian dari organ reproduksi pria. Ini disebut juga sebagai uretra. Fungsi utama dari saluran kemih adalah untuk membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Yang ketujuh yaitu kelenjar prostat. Sebagai salah satu organ reproduksi pria, berfungsi untuk memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang kedelapan kelenjar bulboretral. Kelenjar bulboretral atau Cooper berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Baik, cukup sekian untuk video tentang reproduksi laki-laki maupun perempuan. Sekian dan terima kasih.